Buntut Pesantren sebetulnya sudah sangat dinanti-nanti oleh para alumni Buntut Pesantren yang berkiprah di dunia perguruan tinggi. Kebetulan kawan sebangku saya waktu di MTSNU Putri 3 Buntut Pesantren, kebetulan santrinya Kiai Izzuddin, beliau Dr. Iin Suryaningsih dari Banten. Waktu MTS kebetulan satu bangku dengan saya, Kiai Adib, Kiai Imat. Dan setelah dari Sanawiyah Putri Buntut Pesantren kemudian mondok ke Banten, itu di UIN Jakarta, sekaligus mondok di Darus Sunnah dan menjadi santri andalannya Profesor Ali Mustafa Yakub. Beliau melanjutkan S2 dan S3 di Al-Azhar University Mesir, dan beliau saat ini menjadi Kaprodi Sastra Arab di Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta dan sedang memproses guru besarnya. Beliau seumuran sebangku dengan saya, alumni MTSNU Putri 3 Buntut Pesantren. Dan wakil rektor dari UNSIK juga sudah menanyakan kapan ini pembentukan forum komunikasi dosen dan guru besar Mutakhorrijin Pondok Buntut Pesantren. Dan saya kira banyak sekali dari para alumni Buntut Pesantren juga yang menanyakan hal tersebut. Terima kasih Pak Dr. Kiai Haji Fuad Ahmad Sadat. Beliau Pak Dr. Kiai Haji Fuad Ahmad Sadat adalah pendidikan S3-nya belum lama wisuda dari program doktoral Universitas Islam Nusantara Bandung, kemudian S2 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan S1 di STIE Cirebon. Baik, menginjak ke pemateri berikutnya yaitu akan disampaikan oleh Profesor Dr. Nadir Syah Hussein PhD. Beliau adalah putra dari Profesor Dr. Kiai Haji Ibrahim Hussein, pendiri IIKI dan PT IKI, yang beliau adalah alumni santri dari Kiai Haji Abbas almarhum al-Maghfurlah. Kebetulan ponakan saya baru sidang selesai Prof di PT IKI kemarin. Mudah-mudahan, mohon doanya. Baik, tanpa berpanjang kata, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Prof. Ibu moderator, saya mohon izin berdiri ya. Ini biar adik-adik santri di belakang bisa lihat. Jadi saya berdiri. Banyak orang yang tidak sadar pesona dirinya, kalau saya sadar banget. Jadi makanya saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala man uhyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi zawil Qur'an, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Buntut Kiai Adib. Alhamdulillah beliau sehat walafiat. Mari kita selalu doakan agar beliau sehat walafiat dan terus mencerahkan kita semua dengan keilmuan dan keteladanan dari beliau. Begitu juga para masyayikh lainnya. Terima kasih atas undangannya datang buat saya jauh-jauh dari Melbourne di Australia, datang ke sini diundang oleh Rektor STIT ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Pak Dr. Kiai Fahad, Ketua Yayasan, Pak Kiai Salman, Ketua Panitia, dan semua kolega. Dan juga di sini saya mohon izin, ini Prof. Muhammad Ali, saya diminta bicara mendahului panjenengan, mohon maaf ya. Mungkin karena saya lebih jauh sehingga saya didahulukan ya. Ini juga ada senior saya, Prof. Jajang, mohon maaf saya duluan bicara. Kalau Gus Abe ini mohon maaf meskipun beliau lebih ganteng, tapi saya duluan bicara ya. Nah, saya langsung saja ingin menyampaikan bahwa Pondok Pesantren itu adalah kawah candra di muka, tempat latihan untuk mencetak para pendidik dan para tokoh bangsa.
Kalau ada yang menjadi tokoh bangsa dan bukan jebolan pesantren, itu ibaratnya makan sayur tanpa garam, kurang lengkap. Kenapa? Karena kita lihat dalam sejarah ke belakang, ada 3 peristiwa penting dalam sejarah yang kemudian menentukan nasib umat Islam di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah ketika dijajah oleh pemerintah Belanda, ada seorang ahli dari Belanda, Snok Kurgronje, yang memberikan saran kepada pemerintah Belanda agar tidak melarang para kiai, para ulama untuk pergi haji, karena itu hanya ibadah. Dan saran itu diikuti oleh pemerintah Belanda, dan itu ternyata sebuah kesalahan besar. Kenapa? Karena para kiai kita bukan hanya sekedar ke tanah suci untuk beribadah, tetapi ngaji kepada para masyaikh di tanah suci, dan yang paling penting lagi, bertemu dengan para ulama dan para aktivis dunia muslim seluruh dunia saat itu yang juga mengalami penjajahan. Terjadi pertukaran gagasan, semacam simposium internasional di musim haji saat itu. Kalau kita sekarang punya simposium internasional di sini, dulu simposium internasional di Mekah, akibat pemerintah Belanda mengizinkan para ulama dan para kiai kita pergi naik haji. Mungkin itu sebabnya Pak Kiai Adib tadi menjagokan Belanda di Piala Dunia. Karena ada jasa pemerintah Belanda tadi itu, membuat para ulama kita bertemu dengan para masyaikh di penjuru dunia. Walaupun saya tadi berbisik kepada beliau, saya pendukung Argentina. Dan Argentina itu kalau bisa punya modal juara dunia, Argentina, namanya akan diganti menjadi Argentinu. Ada NU di belakangnya. Kalau Belanda enggak bisa, enggak ada NU-nya di Belanda. Nah, itu peristiwa yang pertama tadi. Jadi terjadilah pertukaran gagasan, ya, ulama sedunia, sehingga mengakibatkan para ulama kita punya wawasan internasional. Tahu apa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Ternyata bukan cuma kita yang dijajah, tapi juga bangsa-bangsa muslim lainnya juga dijajah. Itu pertama. Yang kedua, ada kesalahan penjajah Belanda lagi. Zaman dulu itu transportasi, komunikasi terbatas, sehingga ketika Belanda kesal dengan pemimpin bangsa seperti Soekarno, Bung Hatta, Syahrir, yang dilakukan oleh Belanda apa? Dibuang keluar Pulau Jawa, dibuang misalnya Pangeran Diponegoro ke Sulawesi sampai meninggal. Imam Bonjol dari Padang dibuang kemana? Adik-adik ada yang tahu? Meninggalnya di mana Imam Bonjol? Di Manado, ya, meninggalnya. Jadi jauh dari Padang ke Manado. Bung Karno dibuang ke Sumatera, dibuang ke Maluku. Tanpa sadar, Belanda sedang memperlihatkan kepada para pemimpin bangsa bahwa Indonesia itu bukan hanya Jawa. Nah, ternyata begitu sampai di Sumatera, loh, kita sama-sama dijajah oleh Belanda, kita sama-sama punya persoalan, bahasanya berbeda, makanannya berbeda, tapi kita punya satu kesatuan. Dibuang ke Maluku juga seperti itu. Bung Hatta, Syahrir dan semuanya. Para pemimpin bangsa itu belum sah jadi tokoh bangsa kalau belum dibuang oleh Belanda. Jadi memang Belanda luar biasa jasanya ini Pak Kiai Adib ya. Membuang para pemimpin bangsa, akhirnya menjadi tahu Indonesia itu luas, nggak cuma Jawa. Maka kalau tadi di waktu naik haji itu punya wawasan internasional, sekarang dibuang ke berbagai pulau-pulau di luar Jawa, punyalah wawasan kebangsaan. Nah, yang ketiga bukan salah Belanda, masa kita terus. Jadi yang ketiga ini bukan salah Belanda, apalagi salah Jerman. Yang ketiga, saya ingin contohkan ada seorang santri dari Bengkulu yang aslinya dari Bugis,
ketika kemudian Belanda menyerang Sulawesi Selatan, maka para pelaut Bugis itu dia berlayar menghindari Belanda sampai ke sebuah desa di Bengkulu. Namanya Dusun Tanjung Agung. Santri ini kemudian mendengar sebuah nama besar, Kiai Abbas di Buntet. Maka santri dari Sumatera ini jauh-jauh datang, jangan dibayangkan ada Batik Air, ada Garuda, ada Lion Air zaman dulu itu ya. Itu harus naik kapal laut, datang ke Pulau Jawa, sampai mencari di mana itu Buntet pesantren. Maka pesantren ternyata mempertemukan para santri dari berbagai pelosok di tanah air. Santri dari Sumatera, dari Kalimantan dan Sulawesi ke Jawa. Yang dari Jawa ke Kalimantan Selatan, ke Banjar, dan ke berbagai daerah lainnya. Lewat pendidikan agama. Makanya sekarang saja saya kira ini bukan hanya orang Cirebon yang belajar di Buntet. Dari berbagai tempat, berbagai lokasi. Dipertemukan di pondok pesantren. Maka santri dari Sumatera tadi itu yang mendengar nama besar Kiai Abbas itu datang. Namanya Ibrahim Hosen. Kebetulan abah saya. Nah, saat itu Kiai Abbas sudah tidak mengajar lagi secara umum. Dia hanya mencari santri-santri khusus. Waktu abah saya datang, Kiai Abbas dengan mata elangnya sudah melihat bakat tersendiri. Maka ketika abah saya mengatakan, jadi saya diterima nyantri di sini, ya saya di mana tinggalnya? Tinggalnya di rumah saya. Berdua dengan Kiai Abbas. Dan kemudian belajar khusus dengan Kiai Abbas. Nah ini Prof Jajang di UIN Jakarta, di IAIN, itu dia karena terkenal sebagai alumni Buntet, bukan hanya hafal Alfiah, kalau saya kan hafal Jalal Waton aja tadi ya. Nah beliau ini juga membawa derita sebagai alumni Buntet, karena dianggap sakti. Di mana-mana alumni Buntet itu dianggap sakti karena nama besar Kiai Abbas. Semua tahu 10 November tidak akan terjadi tanpa lewat Kiai Abbas. Makanya dulu Prof Jajang ini dapetin adik kelas saya, diduga kuat menggunakan ilmu-ilmu luar biasa dari Buntet gitu ya. Nanti kita bisa cek benar atau enggaknya. Jadi bukan cuma hafal Alfiah beliau, hafal ilmu-ilmu kesaktian dari Buntet. Kemat ya, sudah banyak kemat. Nah, tapi yang ingin saya ceritakan, dan banyak orang luar tidak tahu, bahwa Kiai Abbas itu bukan hanya sekedar pendekar, tapi beliau adalah seorang ilmuwan yang luar biasa. Nah, abah saya kebetulan belajar khusus dengan Kiai Abbas, tidak mewarisi ilmu-ilmu kesaktian. Karena ini di live streaming di YouTube, kalau istri saya nun jauh di sana mendengar ini, dia tahu bahwa saya mendapatkan hatinya bukan lewat ilmu-ilmu kesaktian. Nah, jadi abah saya bilang bahwa beliau tidak mendapatkan berbagai macam wirid atau hizib dari Kiai Abbas, tapi betul-betul ngaji. Dan sebelum beliau ke Mesir, beliau itu mendapatkan futuh, dibuka wawasannya itu oleh Kiai Abbas. Jadi kalau ada wartawan di sini, saya ingin mengatakan bahwa Kiai Abbas itu tolong ditulis gede-gede di headline-nya biar viral, bahwa Kiai Abbas itu bukan sekedar pendekar, tapi beliau adalah ahli fikih. Sampai di salah satu haul di Buntet, saya masih ingat abah saya diminta berceramah. Abah saya mengatakan, kalau saya diizinkan oleh Kiai Abbas membuka semua ilmu yang Kiai Abbas ceritakan kepada saya, saat ini orang akan membunuh saya mengatakan darah saya halal. Karena begitu dalamnya saat itu ilmu Kiai Abbas. Bayangkan, pada tahun 50-an itu, waktu abah saya mengaji pada Kiai Abbas, umumnya pondok pesantren kita hanya mengenal mazhab Syafi'i. Sedikit yang mengenal mazhab di luar mazhab Syafi'i. Tapi Kiai Abbas
sudah mengajari abah saya fikih muqarin, fikih perbandingan mazhab, di luar 4 mazhab. Nah, jadi pada tahun segitu kiai yang sudah tahu mazhab zohiri itu sedikit. Kayak abah sudah mengajarkan kepada abah saya tentang mazhab zohiri. Begitu masuk bab fikih munakahat. Contohnya kok munakahat lagi ya. Waktu bab fikih munakahat, ketika ada pertanyaan, sahkah nikah tanpa wali tanpa saksi? Nikah tanpa wali sah menurut Imam Abu Hanifah. Syaratnya adalah balighah wa rasyidah. Dia harus sudah dewasa dan dia cerdas. Nikah tanpa saksi, sahkah? Imam Malik mengatakan sah. Asalkan qoblat duhul. Ini begitu ngomong duhul ini. Begitu asalkan qoblat duhul dia sudah iklan. Dia sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa saya sudah menikah dengan si A. Jadi tidak ada fitnah. Tapi kalau tanpa wali, tanpa saksi, mazhab mana yang membolehkan? Kayak Abbas mengajarkan kepada abah saya mazhab zohiri. Sampai beliau mengatakan begini. Ini saya ingat betul ceritanya. Kata Kiai Abbas kepada abah saya, kalau kamu menikah tanpa wali tanpa saksi, kemudian orang bertanya, itu siapa? Jangan dijawab itu istrimu dari mazhab zohiri. Orang gak akan paham. Ya jawab saja, ini saudara saya atau apa. Karena khawatir akan heboh masyarakat. Jadi mazhab zohiri membolehkan. Nah, adik-adik, para mahasiswa-mahasiswi, para santriwati, jangan langsung diikuti. Ya, ini ilmu kajian tingkat tinggi ini. Nah, yang jelas saya menguasai fikih perbandingan ini, sementara Prof. Jajang menguasai ilmu-ilmu kebatinan tadi. Jadi memang kami beda level, beda makom beliau ini. Ya. Maka disitulah kehebatan dari Kiai Abbas. Ya. Yang orang hanya taunya pendekarnya. Kenapa hanya pendekarnya yang muncul? Karena beliau sangat tawadu, karena di masa beliau sudah ada Hadatul Syekh Hasyim Asy'ari. Sudah ada Mbah Wahab Hasbullah. Maka sisi lain yang beliau lakukan, memperkuat keilmuan dari para kiai-kiai kita, yaitu dari ilmu kebatinan tadi. Meskipun beliau sendiri paham dan mengerti tentang ilmu-ilmu fikih tingkat tinggi seperti itu. Nah, yang terbaik adalah seperti Kiai Abbas, menguasai dua-duanya. Jangan seperti saya yang hanya tahu ilmu fikih, nggak tahu ilmu batin. Jangan juga seperti Prof. Jajang, yang ilmu batinnya luar biasa. Jadi kalau saya sama Prof. Jajang digabung, nah kira-kira hasilnya ganteng apa jelek ini? Kira-kira itulah idealnya santri buntet sekarang. Ya. Jadi menggabungkan 2 orang guru besar, 1 dari Australia, 1 dari Indonesia. Ya. Saya di Monash University itu dekan Fakultas Hukum Erlangga, UGM. Bahkan orang-orang bule itu datang ke Melbourne mengejar saya, mau ketemu saya. Sampai ada Profesor Greg Barton yang ahli NU. Itu menyetir 12 jam ke rumah saya pikir ada apa? Enggak, hanya pengen ngobrol. Tapi jadi mereka yang datang ke saya, nyari saya. Tapi khusus untuk buntet, saya yang datang ke sini. Nah, saya tunggu ya, yang adik-adik santri-santriwati yang kelas 3, yang kemudian mahasiswa-mahasiswi, saya tunggu untuk meneruskan kuliahnya di Monash University, di tempat saya mengajar. Salah satu top universitas di dunia, ya. Kalau STIT ini kan sekolah tinggi terbaik di Buntet, ya. Ya. Betul kan? Ya. Ya. Nah, kalau Monash University ini bukan Monash yang 212 itu, bukan ya.
Nah, saya harapkan benar-benar jadi alumni Monash University nantinya, bukan Monash 212. Ya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih Pak Kiai Adi, para Masyai Buntet yang sudah mengundang saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu berikutnya. Semoga ada kunjungan balasan datang ke Monash University. Ya. Nanti saya traktir makan kebab, tapi tolong jangan cari durian, agak susah cari durian. Sekali lagi mohon maaf, nanti saya mohon pamit kalau jam 2.30 belum selesai, saya harus ke Bandara Soekarno-Hatta karena ditunggu oleh para pramugari. Ya. Ditunggu oleh pramugari tanpa ilmu batin. Baik, saya kira demikian. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Dr. Nadir Shah Hussein PhD, Guru Besar Monash University Australia. Baik, langsung saja selanjutnya itu pemaparan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Jajang Jahroni PhD, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Padanya kami haturkan.